Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Nyanyi jemaat, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita akan belajar firman Tuhan. Karena saya di mimbar sendiri, saya boleh buka masker. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 18. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 18. Haleluya.
Thank you Grace. Grace double main keyboard dan over running computer karena Pak Edi hari ini harus istirahat, kurang enak badan Bapak Ibu Saudara. Yuk kita belajar dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Boleh Grace ditampilin? Thank you very much. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat 13 dan ayat 14. Sehingga kita boleh baca sama-sama. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara, ini salah satu ayat landasan yang kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini untuk meresponi visi dari gembala kita, yaitu tahun paradigma yang baru. Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya paradigma? Paradigma itu cara pikir, ya. Paradigma itu cara konsep kita yang kita pakai sehari-hari dalam menghadapi segala sesuatu. Kita punya paradigma yang macam-macam, saudara, dalam menghadapi coronavirus, dalam menghadapi mungkin hidup di Amerika, dalam menghadapi pemerintahan dan sebagainya. Paradigma kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memiliki cara pikir Kristus. Katakan amin. Nggak serupa dengan dunia. Ingat, rumah kita sesungguhnya bukan di sini, tetapi di surga. Rumah kita adalah bersama dengan Bapa di surga, dan citizen kita, ya, dikatakan bahwa citizen kita atau warga kependudukan kita adalah bukan di dunia tetapi di surga. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki paradigma yang baru? Kita tahu kita ini dari surga, kita tahu kita ini anaknya Tuhan, kita tahu kita orang yang percaya, tetapi Pak, kita masih tinggal di dunia. Kita kumpul bersama orang-orang yang ada di dunia. Cara pikir mereka mungkin berbeda, paradigma mereka berbeda dan sebagainya. Yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, kita tidak mencontoh mereka, tapi justru kita menjadi berkat bagi mereka. Kita memakai firman Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup kita. Kita memakai firman Tuhan sebagai paradigma yang harus menjadi standar dalam hidup kita, sehingga setiap tindakan kita, setiap perkataan kita, dan keputusan kita menyenangkan hatinya Tuhan. Katakan amin. Nah, orang Kristen pedomannya bukan Kompas, bukan Jawa Pos, bukan Primbon, bukan apa katanya manusia. Ya, saya dulu pernah dengar, Pak, saya bingung, saya sakit, saya cari dukun. Di Jawa Barat ada dukun terkenal namanya Ki Gendeng. Wong ngadepi bingung kok perginya ke orang gendeng, saudara. Tidak dapat jawaban. Akhirnya pergi ke Ki Bodoh. Lah udah gendeng nggak bisa, perginya ke Ki Bodoh. Kira-kira siapa yang bodoh? Udah itu pergi ke gunung A, ke gunung B, mencari jawaban. Bapak Ibu Saudara, jawaban bukan dari manusia hari-hari ini. Mari seperti tadi firman Tuhan katakan, paradigma kita harus baru, saudara. Setiap pergumulan, setiap masalah, pandemik, pergantian hidup kita ini, mari kita kembalikan. Filternya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Yuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kalau enggak, saudara, kita akan stres. Kalau enggak kita akan bingung, kalau enggak kita akan frustrasi, kalau enggak kita akan menyalahkan Tuhan, kalau enggak kita akan mengalami yang namanya kegoncangan dalam hidup ini dan kita enggak tahu ya siapa yang kita salahkan, dan kadang kita manusia nyalahkan Tuhan karena doa kita enggak dijawab oleh Tuhan. Saya cuma mau
bacakan survei buat saudara. Supaya saudara make sense, Pak Beni sedang ngomong apa sih? Gini saudara, 40% ini survei bulan yang lalu. Ya, kalau kami belajar di sekolah, ya, all the truth is God's truth. Ya, ini kebenaran, ini fakta. 40-45% pastor di Amerika setelah pandemik ini berpikir untuk mengundurkan diri dari pelayanan. Karena apa? Semasa musim pandemik ini, pelayanan di gereja sangat berbeda. Ya, ibadahnya jadi berbeda, nggak pakai onsite tapi online. Jemaatnya berbeda, struktur pelayanan berbeda, sehingga banyak pastor di Amerika mulai frustrasi, stres, dan 40% menurut Gallup berpikir untuk meninggalkan pelayanan. Karena apa yang kita kerjakan dulu, apa yang kita lakukan dulu, sekarang nggak lagi pas, nggak cocok, saudara. Jadi mereka frustrasi. Dan 35%, hanya 35%, berapa persen? 35, satu kedua dikatakan 35, hanya 35% pastor di Amerika yang sehat, jasmani, rohani, dan psikologi untuk melayani. Karena apa? Di masa pandemik ini banyak terjadi perubahan sehingga membuat mereka menjadi stres, frustrasi, dan bingung. Survei yang kedua minggu lalu keluar di KLF Radio. Dikatakan 30% penduduk Amerika tidak lagi percaya adanya Tuhan. Waduh, saya dengar itu kaget. 30%, berapa persen? 30%. Kalau penduduk Amerikanya sekitar 300 juta, saudara hitung sendiri. Itu hampir 90 ribu Bapak Ibu saudara. Sorry, 90 juta kalau nggak salah ya. Hanya orang yang nggak percaya Tuhan. Nah dari 30% berarti sisa 70%. Yang 70% ini percaya Tuhan. Tapi yang Kristen berapa? Berapa persen yang Kristen? Mungkin yang Kristen 70-80%. Saya breakdown lagi. Yang 70-80%. Yang benar-benar Kristen sungguh-sungguh yang ke gereja percaya Tuhan berapa persen? Saya percaya sedikit juga. Karena kalau saya jalan di gang saya ini, saudara, saya tanya, kamu Kristen? Kristen. Percaya Tuhan. Christmas dekorannya, wah bagus, saudara. Itu pokoknya lampu Natal, semua Christmas. Tapi nggak nang gereja, saudara. Ngakunya Kristen. Jadi saudara bisa bayangkan di Amerika ini jutaan orang setelah masa pandemik ini nggak lagi percaya adanya Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka berpikir gini, aku udah doa, coronavirus kok nggak pergi-pergi. Aku udah doa, kok antiku, angkelku meninggal karena coronavirus. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan baik, kok nggak jawab doaku? Kok tambah susah? Udah alfa, ada delta, ada omikron, sekarang ada floron, ada sebagainya. Nggak selesai-selesai. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak di antara mereka mulai frustrasi dan berkata, udah deh, nggak lagi percaya Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau doa kita nggak dijawab dan kita komplain sama Tuhan, kalau doa kita nggak dijawab dan kita pingin ini terjadi, ingin terjadi, kalau Tuhan nggak jawab, baru kita marah ngambek. Pertanyaan siapa yang jadi Tuhan? Kita atau Tuhan? Makanya kita hari ini berdoa, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kadang kita tidak mengerti, kadang kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi percayalah Tuhan tetap punya rencana yang terbaik buat hidup orang yang percaya. Setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tepuk tangannya kok lemes. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tuhan, aku nggak tahu ya kapan pandemik ini akan selesai. Jujur saudara, anak-anak besok kembali ke sekolah. Padahal case-nya begitu naik. Ini orang tua mulai bingung. Tuhan, dikirim dah anakku, dikirim dah. Yuk pagi ini kita cuma percaya ajalah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku percaya, kami percaya. Tuhan pasti melindungi keluarga kami dan anak-anak kami. Mereka dicintai dan disayangi Tuhan. Setuju katakan? Amin. Jangan sampai kita menjadi 30% ini saudara. Nggak percaya lagi adanya Tuhan. Nah hari ini juga case di Amerika
Ya, saya ngomong aja kalau nggak salah sekitar Dr. Tommy mungkin boleh koreksi kalau salah 1,2 juta new cases setiap hari. Banyak di antara mereka, maaf, masih pakai paradigma yang baru. Maaf, saudara, nggak mau pakai masker. Maaf, di Amerika cuma 60% yang vaksin, yang 40% nggak mau vaksin. Dan maaf, banyak gereja Tuhan yang berkata, jangan mau divaksin, itu bagian dari antikris. Saya mau clear nih hari ini, saya mau clear. Gereja kita, gereja GBI, gereja Mennonite, percaya bahwa kita ini diangkat Tuhan pre-tribulation, GBT juga percaya. Jadi sebelum masa antikris, sebelum masa penganiayaan, kita ini umat yang percaya sudah diangkat oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kita nggak masuk masa penganiayaan. Nah, kalau orang Kristen percaya vaksin ini masuk bagian dari antikris, berarti Anda mengimani Anda masuk masa penganiayaan. Enggak. Kita nggak masuk masa penganiayaan. Kita orang yang percaya cinta Tuhan, akan rapture diangkat oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan fokus. Oh, antikris modelnya kayak apa? Antikris, wah kita capek. Dari mana bentuk? Jangan vaksin itu semua nanti masa tribulation, masa penganiayaan. Kita percaya dan saya beriman sebelum antikris datang kita sudah diangkat bersama Tuhan ke awan-awan yang permai, selamat di surga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi kalau nggak mau vaksin bertobat saudara-saudara. Berarti Anda mengimani Anda sendiri masuk masa antikris. Stop saya di situ. Dah. Tegas saudara-saudara. Kalau enggak dipelintir-pelintirkan, bahkan gereja nggak jadi berkat, keluarga sakit, masyarakat sakit, semua sakit gara-gara nggak mau vaksin. Yuk bertobat, saudara. Haleluya. Paradigma kita harus benar. Paradigma kita harus benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Efesus pasal 4 ayat 17 dan 15 tadi berkata, jangan ikut nasihat orang yang nggak benar. Paradigma kita nggak boleh pakai paradigma yang lama, yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam masa pandemi ini justru pelayanan kita harus berubah. Apa yang kita lakukan harus berubah. Hari Sabtu kemarin kita Zoom dengan gembala pembina semua, dan pesan Tuhan kuat. Hari-hari ini pelayanan kita harus berubah. Karena yang lama nggak bisa diterapkan di hari yang baru ini. Yang di masa lalu nggak bisa kita terapkan hari-hari ini karena situasinya baru, kondisinya baru, keadaannya baru. Maaf ya kalau saya sering ini, maaf saya nggak menyinggung, saya tidak menjelekkan seseorang, saya tidak menjelekkan gereja yang lain. Bapak Ibu Saudara, ruang di sana itu kita dulu kasih nama ruang fellowship. Boleh lihat ke sana semua, ruang fellowship, miring gitu ya. Ada mejanya. Dan bahkan gereja itu punya budget loh saudara untuk makan-makan. Cik Liko ngaturin semua. Pak piringnya, sendoknya, wah gitu. Nah tapi jujur di masa pandemik kita nggak ada fellowship. Harus berubah. Saya senang saudara, saya senang. Bahkan bagi saya penggembalaan yang paling efektif itu selesai ibadah saudara makan, saya samperin satu-satu. Gimana kok? Gimana Ci? Gimana kerja? Saya cari saudara sulit, gak pernah ketemu kerja kabeh kan? 60 jam, 70 jam, sulit ketemu. Pas selesai ibadah, saya senang. Jangan salah saudara, saya senang. Saya senang. Dan kita juga bahkan dulu masih zamannya di Brod, ada cuman nggak ada fellowship, nggak jadi datang dah. Waduh, jangan juga ya. Masa cari Tuhan atau cari fellowship gitu ya. Saya senang. Tapi hari-hari ini harus berubah. Karena nggak mungkin kan segini banyak buka masker makan sama-sama di sana. Dan maaf, ada beberapa gereja yang masih ngotot pakai cara yang lama. Saya dapat kabar beberapa gereja itu pulang, banyak jemaatnya yang kena Omikron. Pastornya yang harus menjawab. Bagaimana itu? Gak hanya di Philadelphia, di beberapa tempat. Jadi yang lama gak boleh kita terapkan. Karena Tuhan mau kita berkata, selalu baru
setiap hari, baru setiap hari. Saya dulu pernah kerja di restoran Thailand. Saya ngajak istri saya ke Fairfield, Iowa. Kotanya kecil banget. Saya masuk sana, saya tukang cuci piring. Gajiku limosin, 5,5 tahun 2001. Hari Kamis itu nyuci piring sampai 300 piring. Saking semangat saya juga ikut pencuci. Basah kuyup. Selesai tutup toko restoran, bos saya tuh ngajak, Benny, hari ini kok sepi banget. Hari ini kok nggak banyak. Hari ini saya ngomong, sorry bos, saya tanya. Menu makanannya apakah berbeda? Oh tetap. Dari 10 tahun yang lalu tetap kayak gini. Saya tanya lagi bos, itu mejanya, dekorasinya sama? Tetap. Dari 7 tahun yang lalu tetap sama. Iklannya gimana? Tetap. Semua tetap. Bajunya yang dipakai, seragamnya tetap. Saya ngomong, bos, saya tahu ada nama kata yang saya sering belajar. Namanya itu inovatif. Namanya itu kreatif. Orang tuh ngomong begini, jangan berharap kita mendapatkan sesuatu yang berbeda kalau kita tetap melakukan perbuatan atau pekerjaan yang sama again, and again. Do not expect something different. We have to change. We change or we die. Artinya Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2022 ini, mari kita berubah. Setuju katakan amin. Apa yang gak baik, apa yang gak sesuai dengan firman Tuhan, paradigma yang salah, mari kita berubah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setiap hari saya tumpang tangan di kepala saya, Tuhan, konsep-konsep lama, cara pikir yang lama gak sesuai dengan firman Tuhan, dicabut dalam nama Yesus, diganti dengan paradigma yang baru, cara berpikirnya Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menyenangkan hatinya Tuhan. Kita harus menjadi seperti Maria, hati yang elastis. Maria, waktu malaikat datang, dia berkata, Bapa, jadilah kehendakmu di dalam hidupku, sebab kehendakmu itu yang terbaik. Dia anak yang umur 15-17 tahun, Bapak Ibu Saudara. Waktu malaikat datang, engkau akan punya anak. Saudara, dia enggak argue, dia enggak pakai paradigmanya dia, cara pikirnya dia. Dia langsung berkata, jadilah kehendakmu Tuhan di dalam hidupku, sebab kehendakmu itu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara, hari ini musim apa? Winter. Kita bersyukur di Amerika ini kita punya 4 musim. Saya percaya di sini nggak ada yang datang pakai sandal jepit. Ada yang pakai sandal di sini? Saya dulu pernah ingat winter ada yang pakai sandal. Pak Jimmy, nggak ada ya Pak Jimmy ya, pakai sandal. Plus dia pakai celana pendek. Kalau summer datang, saya percaya nggak ada yang pakai double ini. Ada yang double 4 ini, saya yakin ini double 4 kan. Gini loh saudara, maksud saya Tuhan udah ngelatih kita. Di musim winter ya kita pakai baju winter, katakan amin. Di musim nanti spring, jaketnya mulai agak tipis dikit. Di musim summer, saudara boleh pakai celana pendek. Saudara kalau ke gereja Amerika, WL-nya tuh celana pendek, saudara. It's okay. Pendetanya khotbah pakai kaos oblong, saudara, karena summer hot. It's okay, berubah. Nanti begitu masuk winter lagi, ya pakai jaket lagi. Nah, saudara-saudara, Efesus pasal 5 ayat 15 dikatakan, jangan menjadi orang yang bebal. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mari kita punya hikmat. Mari kita pakai hikmatnya Tuhan, menyesuaikan dengan keadaan, adaptasi dengan suatu perubahan. Jangan kita pegang, aku nggak mau, kayak gini, selamanya kayak gini. Saudara, kalau saudara paksa paradigmamu, cara pikirmu yang lama dan tidak berubah, termasuk saya. Kalau saya paksa pikiran saya, rumus saya, cara pikir saya dan tidak mau berubah, kita akan stres, bingung. Nanti kita akan nyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok nggak terjadi? Kenapa Tuhan? Kok nggak dijawab? Kenapa Tuhan? Tuhan berkata, I'm not working in your schedule.
Rencanamu bukan rencanaku, tetapi rencanaku selalu yang terbaik bagimu. Saya berdoa hari ini jemaat Nations Worship Center di tahun 2022 miliki hati yang elastis. Kalau ada perubahan jangan stres. Kalau ada perubahan jangan bingung. Waktunya winter ya pakai jaket, waktunya summer ya pakai celana pendek. Kalau Tuhan masih mengizinkan pandemik terus berjalan, mari kita tetap setia. Jangan salahkan Tuhan. Kita berubah sebab kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak, Tuhan salah engkau Tuhan. Kalau engkau enggak jawab doaku, turun dari surga, aku yang naik jadi Tuhan. Ngawur saudara. Yuk, kita miliki hati yang elastis. Saya bilang sama elders, mungkin pelayanan kita akan berbeda beberapa bulan ke depan. Itu yang Tuhan mau. Karena kalau lihat gereja-gereja besar baik di Jakarta maupun di Amerika, itu dibangun saudara luar biasa. LED-nya tuh sampai 10 miliar. Sound systemnya tuh sampai 5 miliar. Gedungnya saudara sekarang kosong. Semua pakai ini Zoom. Klik, klik, klik. Millennial generation berkata bahwa ini seperti Erika. Makanya saudara saya ngajak mereka melayani. Kera, Erika, Leoni, mereka pikir gini, kegerakan Tuhan itu di luar gedung katanya. Gak di dalam gedung. Ini yang membuat mereka gak mau ke gereja. Kalau gereja sibuk di dalam, mereka gak setuju. Gereja harus sibuk melayani di luar, itu kata mereka. Makanya mereka gak suka datang ke gereja, sukanya melayani di luar sana. Paradigma yang baru. Nah, kita harus cari win-win solution, minta, kita berdoa supaya generasi kita ini gak hilang, tetapi anak cucu kita terus untuk cinta dan mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sampai yang ngerasain ngajak anak-anak kita ke gereja gak gampang. Haleluya. Tapi kita berdoa, pasti mereka akan dilawat Roh Kudus. Mereka akan cinta Tuhan. Setuju katakan amin. Saya tutup cepat saja 5 menit 7 menit. Caranya gimana supaya kita bisa menerima paradigma yang baru? Efesus 5:15. Grace, can you open it for us? Efesus 5:15. Yuk kita baca sama-sama. Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Karena itu apa? Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah kamu menjadi apa? Bebal, tetapi seperti orang yang arif. Orang yang arif itu mau menerima perubahan, tetapi orang yang bebal itu nggak mau menerima perubahan. Bebal itu bahasa Surabayanya dablek. Udah dikasih tahu tetap dablek. Saudara pernah kata ini auban. Saya dulu pernah auban. Oh banyak ubannya nih. Bukan saudara. Auban itu dikasih tahu tetap ya. Ngeyel. Maaf. Pak Beni ini kalau khotbah kok mesti ngomongnya tentang judi. Ya karena aubannya tuh banyak judi ya. Gimana ya ngomongnya. Saya itu kemarin dealing sama Ai 40 tahun. Kerja di Las Vegas. Senin sampai Jumat kerja di buffet. 1 minggu habis duitnya. Saya pingin, ayo Ci, jangan lagi ke Las Vegas sana. Hidupku selamanya, hidupku seterusnya, hidupku gak mau berubah. Balik serah ke Las Vegas. Itu auban. Saya berdoa di sini tidak ada yang auban. Tapi kalau Tuhan bicara kita mau berubah. Setuju katakan amin. Kasih tahu dari kiri jangan auban. Kok menengai, haleluya. Kok meneng? Pak Beni nyinggung saya gak nyinggung, saya nabrak. Ya. Ngomong kalau kenceng Pak Beni kok galak banget keras. Ya udah saya ngomong pelan-pelan. Jangan judi. Habis duitnya. Sayang anak cucu kita. Setuju katakan amin. Saudara kerja sulit-sulit. Bangun pagi-pagi kadang. Big fan-nya gak teko-teko, big fan-nya gak datang-datang. Dapat gaji, langsung naik bis, langsung naik ini.
Saya dulu suka kalau malam-malam, minggu malam selesai ibadah, saya berhenti di Greyhound. Kan dulu berhentinya di Greyhound depannya Walgreen. Waduh, Jumat itu berangkatnya semangat. Minggu malam sandalan ekstrem. Entai ya cik duitnya ya. Iya Pak. Tapi ya besok mangan Indomie menanya. Sampai kapan? Jangan sampai itu pun terjadi buat saya. Kita nggak mau berubah. Saudara, waktu is time is waktu. Jangan bergulir. Yuk yang buruk, yang nggak baik, kita tinggalin. Tuhan segera datang. Yuk kita hidup lebih baik lagi. Jangan pakai paradigma yang lama. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ini. Yang kedua, Kejadian 13. Saya singkat saja. Lot memilih yang kelihatannya baik secara mata. Dia lihat disuruh milih sama Abraham. Oh itu Sodom dan Gomora. Bagus, berlimpah. Dia milih ke sana, saudara. Apa yang terjadi? Yang dia lihat secara manusia. Ternyata itu nggak baik. Karena Sodom dan Gomora orang-orangnya berbuat jahat, cinta dunia. Akhirnya keluarganya Lot juga harus mengalami masalah persoalan dan istrinya juga menjadi tiang garam. Dalam mengambil keputusan yang pertama, jangan ikut paradigma yang lama. Yang kedua, jangan melihat dengan mata yang kelihatannya baik, tetapi pilihlah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang benar. Saudara kerja, saudara bisnis, saudara memilih pasangan, ya kalau di sini mungkin nggak memilih pasangan ya. Waduh Pak, di Facebook kelihatannya dia cakep, keren Pak. Kayak Pai Sujen, ular putih, saudara. Keren. Saya ngomong kok itu foto 20 tahun yang lalu dipasang sekarang. Yang kelihatannya cantik belum tentu benar. Yuk, jangan tergoda dengan apa yang kelihatan secara fisik. Yang Tuhan mau kita benar-benar berdoa di dalam memilih supaya kita memilih yang dari Tuhan. Saudara, sebelum memilih pekerjaan, memilih bisnis, memilih apapun dalam hidup, doa sama Tuhan. Tuhan, mana kehendakmu, mana rencanamu. Yang aku tahu pikiranku kadang salah, penglihatanku kadang salah, apa yang kulihat kadang salah. Tapi aku tahu waktu aku berdoa, Engkau akan menuntunku di jalan yang benar. Yang setuju katakan amin. Ayat terakhir, Mazmur 1 ayat 1-2. Survei membuktikan ayat yang paling disukai jemaat adalah ayat terakhir. Haleluya. Nggak ada yang ketawa, saya sendiri yang tertawa, nggak apa-apa. Kalau pendeta bilang ayat terakhir, semua tarik nafas. Entah lagi makan, nih lapar, ini kerucuk-kerucuk perutku. Mazmur 1 ayat 1-2. Grace, tolong dibaca sama-sama jemaat, thank you. Ini ayat terakhir, saudara harus kenceng nih ayat terakhir. Ini survei lo di gereja, masih gak percaya, survei di gereja. Ayat favorit mana? Ayo, Yohanes 3:16, Yohanes enggak. Ayat yang favorit di gereja di seluruh Amerika dan Indonesia adalah ayat terakhir. Pokoknya pendeta ngomong ayat terakhir, semuanya yang ngantuk melek, yang bingung langsung, terakhir Pak. Seneng kabeh. Haleluya. Yuk kita baca-baca. Grace, can you make it bigger? Somehow it's too small, maybe. Haleluya. Thank you so much. Let's read together. Nggak apa-apa nutupi Alkitabnya. Saudara kelihatan? Yuk kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan ikut nasihat orang yang fasik, tapi ikut nasihat orang yang percaya atau firman Tuhan. Ini kebenaran kita. Balik di ayat yang pertama tadi.
Alkitab, firman Tuhan adalah landasan hidup kita. Orang fasik akan memberikan nasihat yang keliru. Karena landasan mereka bukan Alkitab, pengalaman mereka. Atau cara pikir. Orang fasik akan ngajak saudara untuk jauh dari Tuhan. Orang fasik akan memberikan nasihat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan akan membawa kita kepada setiap keputusan yang sesuai dengan rencana di dalam kehidupannya kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang tanya gini, kalau begitu Pak, gak boleh bergaul dengan semua orang. Saya bilang, Tuhan Yesus bergaul dengan Sakeus, pemungut cukai. Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan yang berdosa yang suaminya 6. Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus. Tuhan Yesus bertemu dengan pejabat. Mereka jadi teman sahabat. Tapi Tuhan Yesus, dengar ini Bapak Saudara, gak mengikuti nasihat mereka. Mereka yang berubah. Bukan Tuhan Yesus yang mengikuti mereka. Nah ini yang berbeda. Kita harus berteman kepada semua orang. Dengan semua orang harus. Gak boleh milih-milih. Tetapi nasihat yang kita dengar adalah bukan nasihat orang fasik. Tetapi nasihat firman Tuhan. Yang membawa kita kepada kebenaran. Yang setuju katakan amin. Orang Amerika bilang begini. Show me your friend and I will show you your future. Saya ulangi ya. Show me your friend, tunjukkan teman-temanmu, and I will show you your future. Dan saya akan nunjukkan kepada saudara masa depan. Ini bukti saudara fakta, kalau kita dekat dengan orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita akan dibawa untuk ke gereja cinta Tuhan. Saudara dekat dengan lawyer, kerja untuk lawyer, makan siang dengan lawyer, endingnya apa? Jadi lawyer. Saudara mungkin dekat dengan dokter, papamu dokter, mamamu dokter, keluargamu dokter, pasti ini ada nih. Ya sepupunya lihat, keponakan aku nih, semuanya dokter gigi. Dari ujung sampai ujung dokter gigi semua saudara. Karena apa? Ya show me your friend and I will show you your future. Kita dekat dengan tukang cukur, ya lama-lama rambutnya kena cukur, saudara. Kita juga bisa jadi tukang cukur. Ya betul, saudara. Maaf, kalau dekat dengan drug dealer, ya lama-lama pasti gunain drug. Dekat dengan penjudi, ya lama-lama ikut judi. Dekat dengan pendeta, lama-lama haleluya jadi apa? Pendeta. Yakin ini, haleluya. Haleluya, haleluya. Senang nih banyak jadi pendeta di sini, haleluya. Nah, yuk kita harus memilih nasihat yang masuk di otak kita. Nah kalau ngomong tentang imigrasi, ya jangan datang ke montir mobil, nggak pas. Kalau mobilnya rusak, saudara jangan dokter gigi, nggak ngerti dokter gigi. Kalau gigimu sakit, ya jangan datang ke dukun pijat, nggak pas, saudara. Ayo kita jadi orang yang arif. Kita harus memilih nasihat siapa yang kita izinkan masuk di otak kita. Supaya kita nggak salah mengambil keputusan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi kita harus berteman dengan semua orang. Kita harus mencintai semua orang. Tetapi jelas firman Tuhan berkata yang kita dengarkan adalah nasihat orang yang arif. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau enggak, saya banyak dengar, Pak, saya mau bisnis, saya dengar teman saya, katanya ini. Saya sudah investasi Pak 1 miliar. Saya sudah kirim uangnya ke Bali. Sampai sana, loh kaget Pak. Restoran sudah dibangun bagus-bagus. Sehari yang datang cuma 2 orang. Loh kaget Pak. Itu bangunnya di jalan gede. Mobilnya war kenceng semua. Siapa yang berani nyetop makan di situ? Keserempet perahu truk ya nggak selama, nggak jadi makan malah kecelakaan. Saya tanya, lah kok dengarkan nasihat itu dari siapa? Ya itulah Pak. Saya dengarkan dari orang yang nggak ahli. Saya dengarkan dari orang yang nggak benar. Ternyata dia yang ambil uang saya. Ya.
Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sama-sama. Saudara, banyak nasihat yang kita bisa dengarkan, termasuk saya. Ya, kita punya hati yang bijaksana. Dengarkan nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di Amerika, saudara harus dealing dengan imigrasi. Dengarkan nasihat yang orang yang ngerti imigrasi. Katakan amin. Jangan dengar yang lain. Saudara mungkin nge-apply apa saja, tax return. Ini mau tax return kan? Saudara jangan tanya kepada yang keliru, tanya kepada orang yang benar. Nanti kalau keliru nge-file, saudara trouble. IRS akan telepon saudara. Saudara kirimin surat maksud saya. Saudara dalam segala, saudara beli rumah, harus punya orang-orang. Oh, kalau beli rumah ini ngerti saudara. Wah ini. Supaya kita semua menjadi orang yang arif dan bijaksana. Keputusan kita mantap, tepat, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jangan dengarkan nasihat orang di jalanan, tetapi jadilah orang yang arif, supaya keputusan kita benar. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami terobosan, paradigma yang baru, paradigma yang lama harus dibuang. Yang kedua, jangan memilih yang kelihatan baik, tetapi pilihlah yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, dengarkan nasihat orang yang bijaksana, yaitu firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi lagu yang tadi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. I hope you learn something today. Saya berharap Anda belajar sesuatu untuk memilih yang tepat, paradigma yang lama diganti dengan paradigma yang baru. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulatlah atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Tuhan. Angkat tangan kita. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dari depan nyanyikan lagu ini, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan dengan saya minta Bro Hendra tampilkan wordnya, liriknya. Karena Roh-Mu Yesus, Yesus yang ku pegang teguh. Sama-sama yuk katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Yes Lord, Engkaulah
Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda bertanya, apa Pak Benny nggak pernah salah ngambil keputusan? Saya bilang, pernah. Bahkan beberapa kali saya jujur, saya nggak salah ngambil keputusan. Tapi biarlah di tahun ini, 2022, sebelum kita ambil keputusan melangkah, kita mau datang sama Tuhan. Keputusanku, visiku, keinginanku Tuhan, kuserahkan kepadamu. Kalau Tuhan yang tuntun kita, Dia pasti akan nuntun kepada hal-hal yang baik. Jadi pagi hari ini saudara, kalau di masa yang lalu saudara salah nggak apa-apa, saya juga sering salah. Tapi biarlah di tahun 2022 ini, kita nggak jalan yang salah. Saya juga pernah dengarkan nasihat yang salah. Tapi biarlah tahun 2022 ini, langkah kita dituntun oleh Tuhan. Biar setiap kita hari ini nyanyi di hadapan Tuhan. Bapa, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, yang berdaulat atas keluargaku, yang berdaulat atas masa depanku, yang berdaulat atas anak-anakku, pekerjaanku. Kalaupun situasi nggak menentu, tapi aku tahu Tuhan, jika Engkau jadi Raja atas keluargaku, Raja yang baik, nggak pernah memberi yang buruk buat anak-anaknya. Mari ini jadi doa kita, sambil angkat tangan semua, tutup mata. Keluarga-keluarga, suami istri angkat tangan sama-sama nyanyi. Jadikan doa ini, lagu ini doa saudara, katakan, Engkaulah berdaulatlah atas hidupku ya Tuhan. Sebab aku tahu, kami tahu ya Tuhan, rencanamu itu yang terbaik bagiku. Kehendakmu itu yang terbaik bagiku ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengerjakan caramu, kehendakmu, rencanamu di dalam hidup kami. Kami memiliki hati yang elastis, cuma percaya aja, ikut rencana dan kehendak Tuhan, sehingga kami akan diberkati untuk jadi berkat. Terima kasih. Ya, lagu ini bukan jadi lip service kami, tapi sungguh kami mau berkata, rencanamu, kehendakmu itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih, kami merendahkan diri di hadapan Bapa. Ampuni kami kalau kami salah, berdosa, layakkan kami supaya setiap keputusan kami senangkan hatinya Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat bagi-Mu. Ikuti doa saya Bapak Ibu Saudara, yuk kita doa sama-sama. Bapa di surga. Bapa di surga. Dengan suara keras, Bapa di surga. Bapa di surga. Aku mengangkat tangan. Aku mengangkat tangan. Aku serahkan. Aku serahkan Hidupku. hidupku
keluargaku, masa depanku. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Aku percaya tahun 2022 tahun yang lebih baik, diberkati untuk jadi berkat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan